Selamat siang, Shalom Bapak Ibu, keluarga dari kedua mempelai yang berbahagia, jemaat dan para undangan yang hadir dalam ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Jeki Wijaya, mempelai pria, dan Saudari Meriati AMD sebagai mempelai wanita. Hari ini Selasa 14 Juni 2022. Ibadah pemberkatan pernikahan akan segera kita mulai. Jadi sekarang itu saya serahkan anak saya kepada sama kamu. Nah, kamu tolong jaga dia baik-baik. Ya moga kalian tuh hidupnya bahagia. Nah, terus itu sampai langgeng kakek nenek. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, lagu ini ada di nomor 5. Mari bersama-sama kita nyanyi, ada di kertas nomor 5. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan Yesus. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jadikan semuanya indah. Engkau jadikan semuanya indah, semua baik, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apapun yang terjadi, kami mau katakan Engkau tetap baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your
baik bagi kami Tuhan. Kami masih sehat sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biarlah pengajaran-pengajaran yang baru diberikan kepada kami. Makasih Tuhan. Telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jackie dan Mary boleh mengucap syukur sebentar. Ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik, Kau baik. Bapak, kami mengucap syukur boleh ada hari ini di tengah-tengah prosesi pemberkatan pernikahan anak-anak-Mu, Jackie Wijaya dan juga Meriati Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang terjadi hari ini, kalau hari ini anak-anak-Mu ini boleh ada di bersama-sama dengan hamba-Mu, tidak ada satu kata yang bisa kami naikkan kepada Tuhan selain terima kasih. Biar ucapan syukur terus keluar dari dalam hati kami atas apapun yang terjadi, apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi. Firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya.
Kau selalu ada buat kami, terlebih lagi buat anak-anakmu Jeki Wijaya dan juga dengan Mary. Biar Roh Kudus Engkau yang memimpin seluruh prosesi pemberkatan pernikahan pada hari ini. Kasih Tuhan boleh kami rasakan ke dalam setiap hati kami semua yang hadir. Hamba meminta supaya urapan Allah boleh ada atas hamba-Mu, dan biar Tuhan Engkau yang menolong mempersiapkan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya, juga kedua mempelai. Saya sapa kita semuanya, selamat siang. Shalom buat kita semua, selamat siang Bapak Ibu Saudara, orang tua dari Jeki dan juga orang tua dari Meriati, juga tentunya pasangan yang berbahagia hari ini, Jeki dan juga Mary. Halo, selamat siang, shalom. Ya, tentunya kita yang pertama harus mengucap syukur sama Tuhan hari ini boleh ada, dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai keluarga ini sampai pada hari resepsi, bahkan sampai nanti hari setelah selesai pemberkatan pernikahan. Biar kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari sebelum kita masuk di dalam pemberkatan nikah Bapak Ibu Saudara, biar saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita boleh dengar sama-sama. Satu ayat yang begitu kuat yang berbicara kepada kita pada hari ini adalah di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya firman Tuhan memulai dengan kata-kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang Tuhan kasihi dari dunia ini? Apakah Tuhan mencintai emas yang ada di bawah bumi? Apakah Tuhan mencintai semua barang-barang berharga, minyak, batu-batuan berharga yang ada di bumi ini? Tentunya enggak. Apa yang membuat Tuhan begitu mengasihi dunia ini? Karena di dunia ini ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengasihi dunia ini dengan sangat-sangat mengasihi, karena di dunia ini ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua dan saya, dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kelanjutan dari firman Tuhan berkata bahwa ketika aku datang supaya manusia itu memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau tidak hanya kita sebagai manusia, kita hanya hidup dan sekedar hidup saja, tapi Tuhan mau kita itu hidup dengan penuh kelimpahan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan. Dan karena itulah Tuhan memberikan pesan selanjutnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Khususnya di dalam pernikahan, tentunya di dalam kehidupan manusia secara umum, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya kita sebagai manusia, kita membangun rumah kita, membangun keluarga kita, membangun pekerjaan kita, membangun karir kita, membangun rumah tangga kita, kita bangun di atas dasar Tuhan, bukan di atas dasar yang lain. Sama dengan satu perumpamaan, ketika motor, katakanlah motor saya mengalami kerusakan, motor saya mogok, saya pasti akan membawanya ke tukang montir motor. Enggak mungkin saya bawa ke tukang jahit, iya kan? Begitu juga di dalam kehidupan, Tuhanlah yang memberikan kehidupan, kita berasal daripada Tuhan. Maka kalau ada masalah di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Sang Pencipta kehidupan, yaitu Tuhan. Dengan begitu kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Tuhan yang menciptakan, maka saya sangat percaya Tuhan jugalah yang sanggup untuk memulihkan kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup untuk memberikan jalan buat kita. Nah, di dalam rumah tangga tentunya juga seperti itu.
untuk Jackie dan juga Mary yang pada hari ini di dalam pemberkatan pernikahan. Tuhan mau supaya di dalam Matius 7 ayat 24, supaya kita Jackie dan Mary sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan, supaya membangun rumah tangganya di atas dasar yang kuat. Di atas dasar Tuhan Yesus sebagai batu. Ketika Jackie dan juga Mary membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan, firman Tuhan berkata, itu sama seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga kalau ada angin yang kencang, kalau ada banjir, kalau ada hujan, rumahnya nggak akan roboh. Ya kan? Setiap rumah tangga pasti kena hujan. Setiap rumah pasti kena angin. Setiap rumah pasti ada masalah. Setiap keluarga pasti punya masalah. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas dasar Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, rumahnya akan tetap berdiri dengan kokoh. Maka ini harus jadi pegangan untuk keluarga yang baru akan dibentuk Tuhan pada hari ini, yaitu Jackie dan juga Mary. Biar Jackie dan Mary dengan terus membangun rumah tangganya di atas dasar Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi apa yang Tuhan mau ketika Jackie dan Mary sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bagaimana membangun rumah tangganya? Dikata firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang pertama kali firman Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti Jackie nanti akan membangun rumah tangga yang baru bersama dengan Mary, membentuk satu keluarga yang baru. Betul? Iya kan? Nanti pasti akan ada kakak kartu keluarga yang baru, betul gak? Iya kan? Di dalam negara saja diatur sedemikian bahwa yang sudah menikah nanti kartu keluarganya kakaknya baru. Jadi kakak nama Jackie akan dicabut dari keluarga papa mama dan bikin yang baru. Jackie sebagai kepala dan Mary akan sebagai istri, ya kan? Nah, itulah yang dasar firman Tuhan. Jadi Tuhan mau bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu apa pengertiannya? Pengertiannya yang pertama adalah Jackie dan juga Mary yang sudah disatukan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jackie dan Mary yang telah dipersatukan Tuhan pada hari ini tidak boleh cerai. Katakan amin dulu. Amin. Jackie dan Mary, apapun masalah rumah tangganya, susah apapun yang dihadapi, kesulitan apapun yang akan dihadapi oleh kalian berdua, tidak boleh cerai. Amin. Itu sudah disatukan oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu jadi harus gimana dong kalau nggak cocok? Gimana dong kalau ada masalah nggak bisa selesai? Nah, kembali lagi tadi, maka itu rumah tangga harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus, di atas dasar kasih Tuhan. Jadi bersatu untuk selamanya. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Lalu yang kedua, pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernikahan yang kudus. 1 Korintus 7 ayat 2 dan 3. Biarlah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Harus setia dan harus kudus di dalam rumah tangga. Hubungan keluarga, keharmonisan dalam keluarga, hubungan suami istri hanya boleh dilakukan setelah pemberkatan pernikahan. Saya percaya kekudusan Tuhan ini yang akan membawa keluarga Jackie dan Mary menjadi keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Menjadi keluarga yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya percaya ketika keluarga Jackie dan Mary membangun keluarganya dengan mengandalkan Tuhan,
dengan terus melekat sama Tuhan, maka saya sangat yakin pertolongan Tuhan akan selalu ada. Lalu yang selanjutnya, pernikahan seperti apa yang Tuhan atur di dalam kekristenan? Pernikahan yang Tuhan mau adalah pernikahan yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan mau supaya keluarga suami istri tinggal dalam kerukunan. Kenapa harus tinggal dalam kerukunan? Ternyata kalau rumah tangga suami istri hidup dengan rukun, ada berkat Tuhan yang turun atas keluarga itu. Berkatnya bukan dari sang suami, berkatnya bukan dari sang istri, berkatnya datangnya dari Tuhan. Berkatnya datangnya dari Tuhan. Saya akan bacakan kembali. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Kalimat yang terakhir dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jackie dan juga Mary harus mengupayakan satu kerukunan dalam keluarga. Ada permasalahan, perselisihan, berantem, perbedaan pendapat. Itu biasa. Tapi kerukunan harus dipelihara supaya ada berkat Tuhan yang turun atas rumah tangga kalian. Ya, demikian juga dengan orang tua harus menolong anak-anaknya supaya membangun rumah tangga yang rukun, membangun rumah tangga yang baik. Kemudian yang selanjutnya, pernikahan seperti apa lagi yang Tuhan inginkan? Pernikahan yang saling mengasihi. Amsal 31 ayat 10 dan 12. Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, Jackie ya. Istri yang cakap, ia lebih berharga daripada permata. Kalau Mary di dalam keluarga, kalian sudah berpacaran sekian lama, udah berapa lama Jack? Setahun? 2 tahun? Nah, dalam pengenalan bersama-sama selama 2 tahun pacaran, membangun hubungan, Jackie melihat Mary adalah pribadi yang baik, seorang pelayan Tuhan, mengasihi Tuhan, sayang sama papa mamanya, mengasihi keluarga, care sama keluarganya, seorang pribadi yang baik. Maka Jackie harus tahu, firman Tuhan bilang seorang istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Jackie harus menjaga, melindungi Mary sebagai istri, sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga, harus saling mengasihi. Begitu juga dengan Mary terhadap Jackie. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa seorang istri harus hormat dan harus tunduk dengan suami. Mary sebagai istri yang menolong dan menopang Jackie, Mary harus menghormati Jackie. Ya, menghormati dia sebagai kepala keluarga, menguatkan, mendukung, mendoakan senantiasa. Ya, jadi saling mengasihi, saling menghormati satu sama yang lainnya. 1 Petrus 3 ayat 1, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maka biarlah Mary ketika tunduk kepada Jackie, menghormati Jackie, maka ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas kehidupan Mary dan juga keluarganya dan keluarga kalian. Kemudian yang berikutnya, kehidupan rumah tangga apa yang Tuhan kehendaki? Kehidupan yang sama-sama bertumbuh di dalam iman. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang gak percaya. Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, dan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jackie dan juga Mary setelah disatukan dalam pernikahan menjadi keluarga yang baru, jangan lupa harus saling bertumbuh, saling
mengenal Tuhan lebih lagi. Ini mengingatkan pentingnya apa? Jangan lupa Jackie dan Mary setelah nikah tinggal sama-sama, tinggal serumah, tidur dalam satu ranjang. Jangan lupa berdoa sama-sama. Amin. Jangan lupa bergandengan tangan setiap malam berdoa. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa saling menguatkan dengan firman Tuhan. Kalau ada yang sudah mulai malas, kalau ada yang sudah mulai jauh dari Tuhan, kalau ada yang mulai berbuat kesalahan, ayo saling ingatkan kembali. Supaya iman kalian terus bertumbuh bersama-sama. Ya, supaya iman kita bertumbuh bersama-sama. Jadi rumah tangga, keluarga, siapa yang mempersatukan? Tuhan yang menyatukan. Ya, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Tuhan menyatukan mereka berdua, laki-laki dan perempuan, disatukanlah mereka. Adam dan Hawa adalah keluarga yang pertama kali ada di bumi ini. Keluarga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan. Berarti rumah tangga, pernikahan itu adalah dari Tuhan. Ya. Maka biar apa yang Tuhan beri kepada keluarga, apa yang Tuhan beri kepada Jackie dan juga Mary sebagai pihak yang disatukan oleh Tuhan, yuk dijaga dengan baik ya. Jackie dan juga Mary, dijaga rumah tangganya dengan baik. Jangan sampai ada perselisihan yang berkelanjutan gak diselesaikan. Jangan sampai ada percekcokan yang diterus-teruskan terus. Tapi ayo dicarikan solusinya bersama-sama. Ya, bersama-sama. Nah, Tuhan pasti akan menolong kalian berdua. Tuhan pasti akan menyertai kalian berdua. Ya, jadi biar firman Tuhan ini akan boleh menjadi bekal buat kalian berdua secara khusus yang akan membentuk satu rumah tangga yang baru, juga untuk papa mama dari masing-masing, biar terus menguatkan, menopang mereka berdua. Ya, mari kita akan masuk di dalam pemberkatan pernikahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan buat pada hari ini. Kami tahu tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan, banyak kendala yang dihadapi, banyak masalah, banyak hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tapi satu hal ya Tuhan, Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu ada buat mempelai, Tuhan selalu ada buat keluarga besar. Maka biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, berbicara ke dalam hati kami, meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa biar dalam proses pemberkatan pernikahan Tuhan campur tangan. Tuhan urapi hambamu, urapi mereka berdua, dan semua yang ada di ruangan ini ada di dalam tudungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih yang hadir pada malam hari ini, juga Jackie dan juga Mary, kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Mari buka hati kalian berdua, siapkan hati kalian. Ingatlah sesuai firman Tuhan, Tuhan Yesus sendirilah yang menyatukan kalian berdua. Ya, masuklah dalam rumah tangga dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan berdoa sama-sama. Mengandalkan Tuhan dengan saling menguatkan. Mengandalkan Tuhan dengan saling mengingatkan, menasehati. Mengandalkan Tuhan dengan saling mengasihi. Andalkan Tuhan. Ketika ada percecokan, ingatlah Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Kalian tuh disatukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan udah nyatuin kalian, gak bisa dipisahkan. Ya, maka makna dan tujuan pernikahan
adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalian berdua disatukan dalam pernikahan karena Tuhan punya rencana atas rumah tangga ini. Saya Jeki Wijaya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Meriati sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia dan selalu hidup baru dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Saya Meriati berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Jeki Wijaya sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu sama seperti kepada Tuhan dan menghormati engkau sebagai teman dari pewaris kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Memories made lines, but you can't make mine. I'll take your words and put them aside. Cincin ini melambangkan kasih Tuhan yang bulat, utuh, dan gak terputus. Ya, dengan masang cincin ini, kamu dan Mary disatukan oleh Tuhan menjadi satu. Pasangan yang baru, pasangan yang utuh. Silakan. Too young to understand, too young. Mary, demikian juga hal yang sama. Ini cincin kamu pasangkan ke dalam jari manis Jeki. Kamu disatukan oleh Tuhan dengan suamimu Jeki Wijaya. Jadi satu kesatuan. Too young to understand. Sudah siap, Jeki dan Mary? Kita berjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Jeki dan Mary. Bukankah roti yang kalian pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jeki dan juga Mary. Bukan kecawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini anakmu Jeki Wijaya dan Meriati ada di depan hamba-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu
melalui hamba-Mu ini. Berkati mereka di dalam rumah tangga yang baru yang Tuhan sendiri bentuk. Berkati mereka ya Tuhan. Biar berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atas keluarga ini sebagai keluarga yang baru dalam Tuhan. Biar Jeki menjadi kepala keluarga yang diurapi oleh Tuhan, kepala keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kepala keluarga yang punya hati yang lembut, hati yang bijaksana, hati yang penuh kasih. Begitu juga dengan anakmu Meriati, diberikan hati yang tunduk kepada suami, hati yang taat, hati yang bersabar, hati yang terus melekat kepada Tuhan. Maka berkat Allah akan turun atas keluarga ini, berkat-berkat yang dari Tuhan, berkat-berkat kesejahteraan, kemakmuran, keturunan-keturunan yang sehat, keturunan-keturunan ilahi, dan berkat-berkat di dalam pekerjaan ataupun bisnis, berkat-berkat dalam kesehatan, berkat dalam kerukunan, berkat dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Engkau yang menyatukan mereka berdua dan tidak ada yang dapat memisahkan sampai kematian itu datang. Dan kami Jeki Wijaya dan Mary bersama-sama dengan Engkau kembali di sorga kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terbentuklah keluarga yang baru, keluarga Jeki Wijaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang di depan kamu benar-benar Meriati dan Jeki Wijaya akan membuka slayer mempelai wanita saudari Meriati dan memberikan tanda kasihnya berupa cium di kening istrinya. Lihat benar-benar apakah itu Mary atau bukan. Kalau udah benar itu Mary, buka seleornya pelan-pelan. Kasih ciuman yang terbaik. Ya, kita bersama-sama bertepuk tangan. Boleh agak lama dikit sekali lagi dong. Kasih ciuman sekali lagi biar agak lama dikit. 1, 2, 3. See the rest of my life. I am yours. I am yours. Forever and always yours. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat hari ini prosesi pemberkatan pernikahan boleh berjalan dengan baik. Tuhanlah yang menyatukan Jackie dan juga Mary, damai dan sejahtera dan sukacita ada atas mereka. Rumah tangga yang baru ini senantiasa dalam perlindungan, dalam tuntunan dan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Biar juga ada damai sejahtera dan sukacita buat semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mengangkat kedua tangan-Mu, berkat dari Bapa di sorga, Kau terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin.